Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi hari Selasa tanggal 11 April 2023. Firman Tuhan adalah berdasarkan kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 dengan perikop nyanyian Musa dan Israel. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak akan membacakan ulang nas firman Tuhan ini. Silahkan saudara-saudara membaca secara lengkap seperti tertulis dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 ini. Saudara-saudara, setelah mengalami pertolongan dan kelepasan oleh Tuhan dari bahaya yang mengancam kehidupan kita, selayaknya lah kita memuji memuliakan Dia dengan sukacita dan dengan sepenuh hati. Menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas kebaikan, kemurahan, pengasihan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Sesuai nas hari ini, Musa dan umat Israel menaikkan puji-pujian dengan sukacita dan sepenuh hati kepada Tuhan. Dikarenakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat bagi kehidupan mereka. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana umat Israel mengalami pertolongan dan kelepasan yang dikerjakan oleh Tuhan. Setelah mereka menghadapi bahaya yang mengancam kehidupan mereka oleh pasukan tentara Mesir. Mereka sampai di tepi laut dan tidak ada jalan keluar. Mereka terdesak sementara musuh sudah sangat dekat. Lalu Tuhan melakukan keajaiban yang luar biasa terhadap bangsa Mesir. Tuhan mengacau balaukan mereka. Tuhan menaruh api yang demikian dahsyat di antara mereka dan orang Israel. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk menyatakan kuasanya sehingga laut yang menghadang mereka terbelah menjadi dua dan umat Israel dapat menyeberang dengan berjalan di atas tanah. Sementara setelah itu pasukan tentara Mesir dikacau balaukan dan ketika mereka memaksa untuk ikut menyeberang, lalu air laut menutupi mereka semua dan mereka semua hilang lenyap. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu dengan sukacita dan sepenuh hati, dengan ucapan syukur yang luar biasa, Musa dan umat Israel menyanyi, memuji kekuatan dan kebesaran Tuhan. Dan kemudian para perempuan dipimpin oleh Miriam dalam ayat 20 sampai 21 dengan menyanyi pula sambil menari-nari, mereka memuji memuliakan Tuhan dan sambil memukul rebana atau bermain musik. Saudara, apa yang menjadi inti dari nyanyian atau pujian mereka? Kalau kita lihat dari perikop ini, yang pertama adalah tentang kekuatan dan keperkasaan Tuhan dalam menghancurkan musuh-musuhnya yang angkuh atau sombong. Musuh-musuh ini adalah orang-orang hebat, orang-orang tangguh, orang-orang pilihan. Dalam ayat yang keempat yang menyatakan, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Musuh-musuh ini bukan musuh sembarangan, tapi musuh yang sangat kuat, yang sangat hebat. Dan mereka penuh dengan ambisi dan kesombongan. Dalam ayat yang ke-9 mengatakan, kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka.
Jadi musuh-musuh yang mengancam kehidupan umat Allah pada waktu itu adalah musuh-musuh yang luar biasa hebat, ya, yang perkasa, yang kejam, yang angkuh, yang sombong pula, penuh ambisi untuk menghancurkan dan menindas umat Israel. Nah, di hadapan Tuhan musuh-musuh ini dalam sekejap sirna dan hilang lenyap oleh karena kekuatan, keperkasaan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu umatnya dengan sukacita dan syukur luar biasa menaikkan pujian nyanyian mereka akan kekuatan dan keperkasaan Tuhan yang telah dinyatakan terhadap musuh-musuhnya. Kemudian yang kedua, inti dari puji-pujian mereka atau nyanyian syukur mereka adalah tentang pengasihan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Kita bisa lihat itu mulai ayat yang kedua, di mana dinyanyikan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Dalam ayat 13 juga menyatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Begitupun dalam ayat 16b sampai ayat yang ke-17. Jadi ada dua hal yang menjadi pokok puji-pujian, nyanyian syukur Musa dan umat Israel. Yang pertama adalah bagaimana kekuatan dan keperkasaan Allah dalam mengalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh umatnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengasihan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Allah terhadap umatnya yang sangat disayanginya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyanyi memuji Tuhan adalah hal yang sepatutnya kita lakukan dengan sukacita dan sepenuh hati. Mungkin saja dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak pencobaan, banyak pergumulan. Tapi inti dari puji-pujian kita, nyanyian kita tentu bukanlah karena hal-hal demikian. Kiranya hal-hal demikian tidak menjadi suatu halangan bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena lebih dari segala perkara-perkara hidup sehari-hari, sesungguhnya Tuhan sudah melakukan karya yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Bagi Israel zaman Musa, Tuhan telah melepaskan dan menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dalam perjanjian baru, kita juga telah mendapat jalan kelepasan dan keselamatan sampai kepada hidup yang kekal dari hukuman dosa dan maut oleh karya salib. Karena itu pujilah Tuhan, karena karyanya yang luar biasa atas kehidupan kita. Tidak hanya pada saat ini, tapi juga sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, baru saja kita merayakan Paskah akan kebangkitan, kemenangan Kristus atas maut. Yang tentunya adalah juga menjadi suatu kabar sukacita, kebangkitan dan keselamatan kekal bagi kita dan bagi semua orang percaya. Inilah yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai inti dari puji-pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Dia perkasa, Dia maha agung, Dia maha mulia. Dan karya terbesarnya yang luar biasa sudah dinyatakan untuk keselamatan kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita satu hati bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar saat ini. Kiranya Roh Kudus akan memberi hikmat pengertian agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan memberlakukannya dalam hidup kami. Kiranya kami boleh menjadi umat yang selalu memuji,
memuliakan, menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Berkuasa, yang akan mengalahkan musuh-musuhnya, dan yang akan menyelamatkan umatnya yang percaya. Terima kasih atas keselamatan kekal yang Tuhan sudah kerjakan melewati karya salib bagi kami umat-Mu ini. Sehingga kami yang berdosa ini boleh dibebaskan dari hukuman kekal, dari hukum maut, untuk menuju kepada kehidupan bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.